Wali Paidi kaget. Tiba-tiba Wali Paidi seakan-akan melihat mereka yang sedang bersenda gurau itu sudah mati berada dalam kuburnya dan menangis menjerit-jerit karena siksa. Ya Allah, astagfirullah, ucap Wali Paidi dengan kaget dan spontan. Ketika sedang asyik buka Fabe, terdengar HP jadulnya berbunyi, kring, kring, kring. Wali Paidi melihat HP-nya, terlihat sebuah nama yang Wali Paidi sangat mengenal dan menghormatinya. Wali Paidi mengangkat HP-nya. Bro, ayo ngopi, suara terdengar dari seberang. Siap, bro, jawab Wali Paidi. Wali Paidi bergegas ganti pakaian, sarung wadimor dan baju ditanggalkannya. Dia ganti memakai celana yang bawahnya mengecil yang dia tidak tahu celana apa ini namanya. Kaos oblong ketat warna hitam dan rambut gaya seperti Kim Jong-il yang lagi ngetren saat ini. Yang kanan kiri dipotong tipis tapi atasnya dibiarkan lebat mirip seperti sikat yang buat nyuci. Wali Paidi baru kemarin potong rambut model begini di tukang potong rambut Madura. Bunyi SMS. Oke, meluncur bro, balas Wali Paidi dalam SMS-nya. Sekitar 1 jaman Wali Paidi sudah sampai di warung yang dimaksud, kafe yang bergaya modern dan gaul. Wali Paidi masuk ke dalam, dilihatnya temannya ini sudah ada di dalam bersama kawan-kawan. Hai, sini bro, ucap temannya mempersilahkan duduk. Wali Paidi mengangkat tangannya, say hello. Kemudian duduk. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan menyodorkan menu kepada Wali Paidi. Pesan apa bro? Ucap Wali Paidi kepada temannya. Terserah bro, kata temannya. Wali Paidi mengambil menu dan membukanya. Wali Paidi mulai kebingungan dengan gambar menu yang dilihatnya. Gambar makanan dan nama yang aneh-aneh terpampang di depan Wali Paidi. Wali Paidi bingung karena selama ini Wali Paidi kalau ke warung tahunya hanya rawon dan nasi pecel. Wali Paidi mencoba melihat menu minuman. Wali Paidi tambah bingung karena gambar kopi hitam yang dicarinya tidak ada. Yang ada hanya minuman warna-warni dan aneh-aneh. Ada kopi tapi set dimodifikasi sedemikian rupa. Ini aja bro. Wali Paidi menunjuk gambar minuman yang menurutnya menarik. Gak makan, ucap temannya. Gak bro, ucap Wali Paidi. Di sini makanannya juga ada nasinya loh, goda temannya tahu kalau Wali Paidi bingung. Gak bro, udah kenyang, kata Wali Paidi. Wali Paidi sendiri tidak tahu mengapa dirinya merasa gak selera dan merasa kenyang setelah melihat gambar makanan ada di menu. Setelah makanan datang, mulailah Wali Paidi ngobrol-ngobrol. Asap rokok mulai mengepul di antara mereka. Mil, Samsu, Marlboro berserakan di atas meja. Suasana di kafe sangat ramai. Di sebelah meja Wali Paidi ada sekelompok muda-mudi yang sangat ramai, tertawa dan bersenda gurau dengan hebatnya. Biarkan saja mereka bro, mereka itu masih mimpi. Nanti kalau mereka bangun mereka akan menangis-nangis, ucap temannya kepada Wali Paidi. Wali Paidi kaget. Tiba-tiba Wali Paidi seakan-akan melihat mereka yang sedang bersenda gurau itu sudah mati berada dalam kuburnya dan menangis menjerit-jerit karena siksa. Ya Allah, astagfirullah, ucap Wali Paidi dengan kaget dan spontan. Wali Paidi berdiri lalu duduk, berdiri lagi lalu duduk lagi. Ya Allah, bro, gimana dengan diriku bro, gimana dengan diriku bro, ucap Wali Paidi dengan menunduk. Wali Paidi merasa dirinya selama hidup di dunia ini bagaikan orang yang tidur dan bermimpi. Dia sering melupakan Allah dan hanya mengejar kenikmatan dunia. Kelak kalau dirinya mati dia baru sadar, seakan bangun dari tidurnya. Astagfirullah, hanya itu yang keluar dari mulut Wali Paidi dengan lirih. Wali Paidi 33, sikir rokok Wali Paidi dengan bersandarkan tembok. Wali Paidi menikmati kopinya, sesekali dia menyedot rokoknya. Allah, sikir Wali Paidi mengiringi hembusan rokoknya. Wali Paidi mendoakan seluruh masyarakat di kampungnya, seluruh teman-temannya, guru-gurunya dan semua yang berhubungan dengannya. Wali Paidi bersiap-siap mau mengunjungi saudaranya yang baru mempunyai anak. Setelah merasa cukup ngopi dan merokoknya, Wali Paidi mengeluarkan motor dan mempersiapkan segala keperluan kalau hujan turun. Dan berangkatlah Wali Paidi ke rumah saudaranya. Wali Paidi sebulan ini diberi karomah oleh Allah berupa kilatan-kilatan kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Orang Jawa mengistilahkan warusak durunge winarah, repot juga sekarang jadinya, karena Wali Paidi kadang-kadang keceplosan omong, mengatakan sesuatu yang belum terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ada istri dari saudaranya, teman seperjuangan Wali Paidi, ini hamil. Wali Paidi mendapat kilatan cahaya di hatinya kalau anak dari saudaranya ini laki-laki.
Tapi saudaranya ini bilang kalau istrinya habis di USG dan hasilnya kalau calon anaknya ini perempuan. Wali Paidi sangat menghormati saudaranya ini, karena dialah yang memperingatkan Wali Paidi kalau dia mulai salah arah. Wali Paidi hanya diam setelah diberitahu oleh saudaranya ini. Saudaranya ini lalu berkata lagi, kalau anakku lahir laki kelak dia akan jadi wali besar. Wali Paidi tersenyum, dalam hati dia berkata, saudaraku ini memang lucu dan aneh. Katanya, perempuan doanya seakan calon anaknya ini laki hehehe. Amin, amin, amin. Wali Paidi dengan sepenuh hati mengamini. Tapi calon anakku ini perempuan katanya kepada Wali Paidi. Ha, ha, ha. Wali Paidi hanya bisa tertawa melihat semua ini. Dan kemarin Wali Paidi mendengar kalau anak dari saudaranya ini telah lahir, dan anaknya ternyata laki. Wali Paidi ikut bergembira mendengar kabar ini. Karena percuma kalau ngomong ditutup-tutupi. Mengapa? Tanya Mas Kiai lagi. Karena sudah tahu jalan ceritanya, jawab Wali Paidi lagi. Lalu 2 cangkir kopi datang diantarkan kepada mereka. Mas Kiai membuka tutup cangkir kopinya dan menghirup aromanya. Tampak wajah yang begitu bersyukur terlukis di wajah Mas Kiai. Lalu Mas Kiai menaruh cangkirnya dan berkata, ya begitulah kalau sudah tahu akhir ceritanya walaupun film yang kau lihat itu bagus akan terlihat membosankan. Makanya ketika Allah memberiku kilatan cahaya kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, aku meminta kepada Allah untuk menutupnya kembali, karena hidup ini akan gak asyik dan membosankan. Ha, 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 ha. Wali Paidi dan Mas Kiai tertawa. Ha, 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 ha. Mereka tertawa lagi, tahu sama tahu. Wali Paidi 34. Di sebuah warung kopi. Di sebuah warung kopi, Lutz Coffee Raden Wijaya. Duduklah Wali Paidi di pojok warung di sebelahnya pintu masuk. Wali Paidi pesan kopi klasik 1 cangkir, karena hanya menu itu yang menurut Wali Paidi yang terasa kopi. Lagi enak merokok datanglah temannya duduk di samping Wali Paidi. Setelah bersalaman dan pesan kopi, temannya ini berkata kepada Wali Paidi, bro aku abis menggoda setan. Ucap temannya, jawab Wali Paidi tersenyum. Teman Wali Paidi lalu bercerita. Sudah 2 hari ini bro, setiap aku mau sholat isya setan mendatangiku. Kakiku dipijit, rambutku dibelai dan mataku ditiup olehnya, dan akhirnya aku kalah. Setelah menyalakan rokoknya teman Wali Paidi ini melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat, dan tadi di hari ketiga aku berpura-pura terbuai oleh pijatan setan. Tapi lama-lama aku mulai hanyut dan benar-benar mau tertidur. Ketika mataku mau terpejam aku bentak tubuhku untuk bangun, dan akhirnya aku bangun dan sholat isya. Aku puas bisa membuat jengkel para setan yang gagal memperdayaiku. Apa kamu bisa melihat setan? Tanya Wali Paidi. Tidak. Tapi aku bisa merasakannya. Jawab temannya, sebenarnya setan tetap berhasil menggodamu. Kata Wali Paidi, kok bisa begitu? Coba sampeyan jelaskan. Pinta temannya, kamu sholat isya sudah bukan karena Allah, tapi karena pingin membuat jengkel para setan. Padahal setannya gak jengkel malah senang melihatmu melakukan itu. Jelas Wali Paidi, Masya Allah. Iya ya. Aku gak menyadari hal itu. Terus selama ini gimana caranya sampeyan melawan hawa nafsu? Tanya temannya. Aku belum pernah melawan tapi hanya minta kepada Allah supaya diberi kekuatan menahan hawa nafsu. Karena manusia sudah dicap sebagai golongan yang doif, lemah, manusia baru kuat kalau diberi kekuatan oleh Allah. Jelas Wali Paidi lagi. Terima kasih bro, kata temannya setelah menghabiskan kopinya. Temannya ini pamit pulang kepada Wali Paidi. Tidak lama berselang datang lagi teman Wali Paidi. Tapi sikapnya beda dengan temannya yang tadi. Temannya kali ini setelah pesan kopi hanya duduk diam di samping Wali Paidi. Ada apa bro? Soal jodohmu ya? Tanya Wali Paidi mendengar pertanyaan itu. Wajah teman Wali Paidi ini terlihat berubah, terlihat sumringah. Iya bro, ini kan sudah 2014 sedang jodohku belum ada juga. Padahal aku sudah minta kepada Allah dan juga sudah minta didoakan oleh banyak kiai. Jawab temannya, sebenarnya Allah sudah memberimu jodoh setiap kali kamu memintanya. Jawab Wali Paidi datar. Tapi bro, kok sampai sekarang aku belum nikah? Protes temannya. Itu karena setiap kali Allah memberimu jodoh, kamu menolaknya. Karena merasa jodoh yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan selera dan kekarepanmu. Jawab Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini terdiam mendengar jawaban Wali Paidi, dan nampak kalau hatinya belum bisa menerima dengan apa yang diomongkan oleh Wali Paidi ini. Kamu tidak bisa mengatur Allah untuk memberimu jodoh yang sesuai dengan keinginanmu. Allah Maha Perkasa, gak bisa hambanya yang lemah seperti kita ini mengaturnya. Tapi walaupun begitu Allah tetap Maha Rahman. Setiap kamu menolak dan lalu minta lagi, Allah tetap memberimu.
Sampai kapanpun Allah tetap mengabulkan permintaanmu biarpun kamu berkali-kali menolak pemberian Allah tersebut. Jelas Wali Paidi. Lalu bagaimana bro? Tanya teman Wali Paidi. Gantilah doamu. Jangan mengatur Allah, mintalah kepada Allah supaya hatimu kuat dan tabah menerima jodoh yang diberikan oleh Allah kepadamu. Jawab Wali Paidi. Temannya ini sekali lagi terdiam dan tetap masih belum juga bisa menerima apa yang diucapkan oleh Wali Paidi. Wali Paidi 35. Sehabis dari makam gurunya. Wali Paidi langsung menuju warung kopi di daerah Botoran, Lutz Coffee, warung kopi yang tertua dari Lutz yang lain. Seperti biasa Wali Paidi pesan kopi klasik, karena hanya menu itu yang masih terasa kopi hehehe. Wali Paidi duduk di teras depan menunggu temannya yang masih sowan ke Mas Kiai. Wali Paidi menyeruput kopi klasiknya sedikit, karena kopi klasik ini tersaji dengan cangkir yang sangat kecil. Biasanya kalau Wali Paidi lagi ngopi di Lutz Raden Wijaya dia pesan kopi klasik yang gelas agak gede. Di Lutz Botoran ini dia lupa minta gelas yang agak gede. Ketika pesan tadi Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke kaca yang bertuliskan Lutz Coffee. Batinnya berkata, semoga Lutz Coffee ini ada di tiap kota seluruh Jawa. Lutz Coffee ini didirikan sejatinya untuk kesejahteraan umat bukan untuk memperkaya diri. Siapapun yang ngopi di sini ikut andil dalam mensejahterakan umat. Tak lama kemudian teman Wali Paidi datang. Setelah temannya ini duduk Wali Paidi bertanya kepadanya dibilangin apa saja, apa Mas Kiai? Disuruh membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jawab teman Wali Paidi, disuruh langsung praktek Hoirunas, Anfauhum Linas. Kata Wali Paidi, iya, Kang. Kata teman Wali Paidi memang salah satu karomah para wali saat ini adalah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain. Jelas Wali Paidi. Tapi ada yang mengganjal di hati tentang perkataan beliau. Kata teman Wali Paidi. Apa itu? Tanya Wali Paidi. Mas Kiai sangat tidak suka kalau melihat anak muda yang kerjaannya mancing. Jelas temannya. Hahaha, Wali Paidi tertawa. Kita kan tahu, Mbah Kiai di Mojokerto juga sering mancing. Jelas teman Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokoknya dalam-dalam, lalu dia bercerita, dulu ada santri yang bertanya kepada Mbah Kiai. Waktu itu Mbah Kiai sedang dalam posisi mancing. Sekarang orang yang suka mancing itu rata-rata bertujuan melarikan diri dari masalah yang dihadapinya. Beda sekali dengan mancingnya Mbah Kiai. Jelas Wali Paidi. Maksudnya Kang? Tanya teman Wali Paidi. Mbah Kiai adalah orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang. Wali Paidi diam. Suasana menjadi hening beberapa saat. Lalu Wali Paidi berkata lagi. Mbah Kiai adalah orang yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, duduklah kamu di sisiku dengan riang gembira, dan penuh ridhoku masuklah kamu kepada barisan para kekasihku, aulia. Masuklah ke tempat yang tidak ada kesedihan maupun kegelisahan. Mbah Kiai mancing itu hanya sebagai sarana untuk berdialog dengan Tuhan. Bukan bertujuan melarikan diri dari masalah, atau bukan karena gak kerasan tinggal di rumah karena diomeli istri. Jelas Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh, aku sekarang paham. Mengapa Mas Kiai menyuruhku membuka lapangan pekerjaan? Kata teman Wali Paidi. Biar teman-teman kita kalau mancing bukan sebagai sarana untuk melarikan diri, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tambah temannya lagi. Tidak hanya mancing, tapi banyak teman-teman kita yang menggunakan kuburan para wali sebagai sarana melarikan diri dari masalah. Bukan karena niat berziarah, kata Wali Paidi. Hahaha, Wali Paidi dan temannya lalu tertawa.